Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya dan Ruli. Kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman ketika waktu itu saya sudah mulai sudah mulai remaja dan sudah mulai bersosialisasi. Bersosial bukan bersosialisasi. Bersosial dengan bapak-bapak komplek dan anak-anak Karang Taruna waktu itu. Jadi ceritanya waktu itu lagi musim pemilihan kepala desa ya, atau kuwu sama kepala desa itu sama gak ya? Ya itulah. Jadi kami para remaja Karang Taruna lagi mempersiapkan segala sesuatunya. Dan kebetulan waktu itu malam Jumat Kliwon ya kebetulan. Dimana setiap malam Jumat di kampung kita tuh biasanya mengadakan semacam kayak acara pengajian gitulah. Yasinan ya benar. Yasinan yang lokasinya tuh berpindah-pindah dari rumah satu ke rumah lainnya. Setiap malam Jumat tuh pindah-pindah ya. Ya waktu itu kebagian di rumah teman saya. Acara pengajiannya ini biasanya diadakan setiap habis Isya. Tapi waktu itu saya ba'da maghrib tuh langsung ke rumah teman saya gitu ya. Pengen cepet lagi seneng-senengnya nongkrong aja sama teman-teman di sana. Jadi sana ke rumah teman ya, ketemu teman-teman yang lainnya, dan waktu itu sempat sholat Isya dulu di masjid di dekat rumah teman saya. Nah, baru setelah sholat Isya baru deh kita mengadakan yasinan itu ya. Nah, waktu itu kurang lebih jam 8-an ya. Jam 8-an yasinan terus. Nah di sebelah rumah teman saya ini ada kayak semacam kebun. Bukan kebun ya, tapi kayak tanah kosong yang gak kerawat gitu ya. Ya jaraknya kurang lebih ke kanan tuh 20 meteran lah ya. Nah karena waktu itu rumah teman saya tidak begitu besar, jadi beberapa orang yang ikut pengajian itu harus ikut di teras rumah, bahkan disediakan kursi di seberang di luar rumahnya gitu ya. Di luar rumahnya disediain kursi di situ. Ya saya salah satu yang lebih senang di luar ikut pengajiannya gitu ya. Jadi saya duduk di kursi di situ dan bisa melihat tanah kosong di sebelah rumah teman saya itu, yang di situ ada kayak semacam pohon bambu yang bisa dibilang rindang ya. Dan kayaknya kemarin Mas Haris Colek udah sempat nyerita ya kalau suara pohon bambu yang tertiup angin tuh agak sedikit menyeramkan. Dan malam itu ya angin lumayan cukup kencang ya, dan membuat pohon bambu tuh jadi bersuara yang menyeramkan yang tadi saya bilang. Nah, rimbunnya pohon bambu yang ditiup angin itu kemudian menimbulkan suara lain, seperti suara benda yang terjatuh tapi di antara pohon bambu itu, jadi kesak gitu ya. Suaranya agak sedikit berdebum, makanya agak aneh gitu ya. Karena kalau dilogikakan apa gitu? Apa binatang yang jatuh atau benda kayaknya di atas pohon bambu itu nggak ada pepohonan yang lebih tinggi atau bangunan gitu ya. Jadi kayaknya nggak mungkin deh. Ya kalau binatang mungkin ya, entah burung yang jatuh atau apa gitu. Tapi yang jelas itu mengalihkan perhatian dari saya dan teman-teman saya yang duduk di depan rumah.
Dan salah satu teman saya ngomong gini, padahal di acara yasinan loh ya, kok berani-beraninya mereka gitu ya, mereka muncul gitu. Saya sendiri masih belum yakin itu apa gitu. Ya, akhirnya acara yasinan selesai. Setelah yasinan juga biasa ya ngobrol-ngobrol dulu tentang persiapan pemilihan kepala desa itu. Dan gak lama suara pohon bambu itu berbunyi lagi gitu. Jadi ya kayak ada benda yang jatuh gitu, diiringi dengan angin yang kencang gitu. Wah, agak mulai gak enak nih ya gitu. Dan itu sudah jam 11 malam. Salah satu teman saya malah berani gitu bilang, "Woi, kalau berani ya nongol aja lah, muncul, jangan beraninya ngumpat gitu." Kata teman saya gitu, buset berani banget gitu. Sompral ya Bang. Dan ya udahlah, akhirnya saya memutuskan untuk pamit mundur ke tuan rumah. Dan ada satu teman saya yang ikut dengan saya bonceng ya, karena saya ke rumah teman saya ini naik motor. Karena searah ya udahlah nggak apa-apa. Dan ya udah kita jalan naik motor dengan kecepatan yang sedang ya. Terus di perjalanan saya ajak ngobrol teman saya. Kira-kira tadi apa ya? Teman saya bilang, ya malam Jumat Kliwon biasanya pada keluar gitu. Wah, jangan nambah bikin parno gitu. Soalnya saya harus, ketika saya nganterin rumah teman saya ke rumah teman saya ini gitu, saya harus melewati beberapa jalan yang agak lumayan gelap dan bisa dibilang angker gitu. Teman saya ini malah nakut-nakutin. Ya udah, akhirnya nyampe lah ke rumah teman saya tuh. Terus saya bismillah untuk maju lagi, berjalan lagi, balik ke rumah gitu ya, melewati beberapa ruas jalan yang kosong. Teman saya sebenarnya ngajak nginep sih, cuma saya nggak bisa karena belum ngomong sama orang tua dan sebagainya gitu ya. Belum lagi besok masih harus ada pekerjaan rumah yang dikerjain gitu. Saya mulai melakukan perjalanan pulang yang kurang lebih kalau menggunakan waktu tuh 10 menit perjalanan menggunakan motor. Dan yang saya bilang tadi, harus melewati beberapa ruas jalan yang gelap, berliku bahkan. Dan ada satu daerah yang paling saya takuti sebenarnya, yaitu Tanjakan Lempai. Namanya Tanjakan Lempai. Tanjakan ini sudah menjadi rahasia umum ya. Banyak korban jiwa, banyak pengendara motor yang bahkan dicegat ya. Dan konon katanya semua itu ulah dari makhluk-makhluk yang gaib ya. Dan ya sudahlah, bismillah aja gitu ya. Saya akhirnya nyampe ke jembatan Lempai ini gitu ya. Dan perlahan motor saya nanjak nih. Bismillah aja, apapun yang ada di depan saya benar-benar harus menghadapi gitu. Di sebelah kanan tanjakan itu ada tebing yang lumayan curam gitu ya. Dan sebelah kirinya tuh ada sungai dan beberapa kolam-kolam yang tidak terawat gitu ya. Untungnya waktu itu sinar bulan lagi terang-terangnya gitu ya. Bulan purnama sebenarnya waktu itu. Wah, udah malam Jumat, Kliwon, bulan purnama gitu. Saya melihat
polisi tidur yang sebenarnya menurut saya agak aneh gitu. Kenapa aneh? Karena di tanjakan itu tidak pernah ada polisi tidur gitu. Dan semakin dekat dan tersorot oleh lampu bahwa itu bukan polisi tidur, tapi sosok yang terbungkus kain putih terlentang tidur di tengah jalan. Waduh, saya langsung bingung gitu ya, mau jalan lanjut gimana gitu ya. Akhirnya saya lanjut jalan, dan sedikit lagi mengenai sosok itu, tiba-tiba motor saya mati. Dan semakin jelas lah apa yang saya lihat. Dan itu pocong. Di starter gak mau nih motor saya. Saya mau balik lagi juga bingung gitu ya, karena motornya mati. Akhirnya saya standar 2 tuh motor, saya coba selak motornya gitu ya, gak pakai starter. Dan alhamdulillah nyala motornya. Ketika saya balik lagi melihat sosok tadi itu udah gak ada. Ya udah, daripada saya muter balik nanti nggak jadi pulang gitu ya, akhirnya saya lanjut aja perjalanan gitu. Saya gas motornya, ngebut, dan motor saya tiba-tiba berat. Wah, nggak bener nih. Otomatis spion tuh jadi mata saya gitu ya, untuk melihat kondisi di belakang motornya ada apa gitu. Ya, bener aja. Sosok yang tadi melintang di tengah jalan sekarang ada di belakang motor saya. Dan posisinya pun melintang gitu. Jadi ini motor posisinya tuh melintang gitu. Jadi tidur gitu tapi gak jatuh gitu. Wah, saya semakin tancap gas gitu walaupun jalannya agak berat. Cuma setelah tanjakan itu selesai, sosok itu udah menghilang. Alhamdulillah ya. Saya tetap tarik gas sampai rumah. Standar motor udah langsung tanpa babi bu masuk kamar gitu ya. Dan berusaha untuk tidur sambil baca-baca doa yang saya bisa. Itu adalah kejadian beberapa tahun kemarin yang sampai saat ini tidak pernah saya lupakan gitu ya. Dan beruntungnya saat ini desa saya ini udah semakin rame, pembangunan juga udah banyak di sana sini gitu. Tanjakan Lempai juga sudah bukan menjadi hal yang ditakuti oleh warga di sana sekarang gitu ya. Udah jadi komplek perumahan sekarang. Dan sampai sekarang ya udah gak pernah terdengar lagi cerita pengendara motor yang diganggu di tanjakan Lempai ini. Itu dia warga desa Skaudi semua, cerita yang dikirimkan dari Umi Alawiyah. Terima kasih Umi Alawiyah ceritanya. Buat warga Skaudi semua juga yang punya cerita horor, silakan ya langsung aja kirim ceritanya, baik itu audio maupun tulisan ya, ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa di share, di komen, di subscribe channel YouTube di UC Wadaisi ya. Dan saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.